Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Jadikan kami penuh dengan hikmat-Mu, agar setiap firman yang disampaikan akan kami tangkap, dan kami resapi, dan kami lakukan. Agar kerajaan Allah ini akan diperlebar dengan firman-Mu yang mengubah karakter kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema citra diri diwujudkan menjadi pahlawan. Saudara, di dalam kehidupan ini betapa pentingnya tentang citra diri saudara. Karena citra diri ini akan mengubah kita menjadi seorang pahlawan. Jadi kalau citra diri kita benar sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kita mengaminkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan jadi pahlawan bagi Tuhan. Saudara akan jadi pemenang. Maka dari itu definisi citra diri atau definisi self-image oleh seorang pakar, yaitu yang bernama Chaplin pada tahun 2006, saudara. Adalah persepsi tentang diri kita sendiri. Dan sering kita tidak menyadari karena ia memiliki bentuk yang sangat halus dan abstrak. Sehingga saudara tidak tahu kalau saudara punya citra diri yang salah, saudara tidak mengerti. Dan diakhiri dengan kegagalan demi kegagalan. Maka dari itu kita perlu membentuk citra diri yang benar sesuai dari kehendakan Tuhan. Citra diri lebih bersifat global dan merupakan payung besar yang menutupi seluruh kecenderungan kita untuk bertindak. Saudara, kalau kita punya self-image, kita jaga self-image kita, maka seperti sebuah payung yang besar menutupi segala tingkah laku kita yang tidak berkenan. Maka dari kita perlu bentuk self-image yang benar, self-image citra diri yang menurut firman Tuhan. Citra diri ini sering dianalogikan dengan kartu identitas yang kita perkenalkan ke alam semesta. Jadi kalau saudara punya self-image yang baik, saudara seperti saudara mempunyai kartu identitas yang saudara perkenalkan kepada alam semesta ini. Orang bisa mempunyai pandangan kepada saudara, bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana saudara membangun citra diri saudara. Menurut seorang ahli bernama Marx, di tahun 1994, dia mengatakan citra diri atau self-image adalah konsep yang dimiliki individu untuk pilihannya sendiri sebagai individu. Artinya kalau saudara mempunyai keinginan untuk membangun self-image yang baik, maka saudara harus membangun self-image dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan konsep Kristus. Reaksi dari self-image itu berefleksi kepada orang sekitar kita. Orang sekitar kita bisa menilai siapa sebenarnya identitas saudara dan saya.
Kita sebagai orang Kristen, di gereja kita sering mendengar bahwa Tuhan akan memakai saudara dan saya menjadi berkat. Dan untuk memberkati orang lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan naik, bukan turun. Di dalam Alkitab kita sering membaca begitu banyak orang yang dipakai Tuhan menjadi pahlawan iman. Sehingga dia mempunyai self-image yang luar biasa. Antara lain, Abraham membangun self-image dengan luar biasa. Abraham sebagai seorang pahlawan yang dinilai dari imannya. Dengan ketaatannya kepada firman Allah. Dengan mempersembahkan Ishak, anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Maka saudara, Abraham lulus dari ujian dan dia mendapatkan upah, berkat. Dan dia menjadi Bapak bangsa-bangsa. Maka dari itu adalah pengalaman Abraham. Dan dia membangun self-image, citra dirinya. Menjadi Bapak bangsa-bangsa. Karena dia punya pengalaman. Dia diuji oleh Tuhan. Dan dia setia melakukan ujian itu. Dan dia berani berkorban. Tanpa dia sadari dia sudah membangun self-image. Dia membangun citra diri di mata Tuhan. Sehingga seluruh dunia mengetahui bahwa Abraham adalah bapak bangsa-bangsa. Ada lagi saudara, seorang pahlawan, Yusuf. Yusuf sebagai pahlawan yang dinilai dari setia kepada Tuhan. Dan tekun menjalankan firman Allah. Walaupun ia menderita selama 13 tahun. Dia hampir dibunuh oleh saudaranya. Dia dibuang di dalam sumur yang gelap. Dan dia tidak punya masa depan. Dan dia hanya lihat sumur. Dan dia dalam kegelapan. Tetapi karena Tuhan menyertai. Maka salah satu dari saudaranya. Hatinya tersentuh. Hati nuraninya berbicara. Dia membujuk saudara-saudara yang lain. Untuk supaya tidak dibunuh, supaya tidak ditinggal. Maka diangkatnya. Tapi dia dijual kepada orang Ismail. Dijual untuk dijadi budak. Saudara, sudah dijual jadi budak saudara. Dia pernah diberikan jubah oleh ayahnya. Dan dia dilucuti jubahnya. Dan dia ditelanjangi menjadi budak. Dan dia dibeli oleh Potifar. Saudara, ini adalah tandanya saudara. Tuhan sedang melatih seorang Yusuf. Dia latih kesetiaannya, ketaatannya. Untuk membangun citra dirinya. Untuk menjadi terang. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di mana dia berada, dia tetap setia kepada tuannya. Dan dia memiliki integritas. Yusuf setia berintegritas kepada tuannya, yaitu Potifar. Sehingga dia menjadi orang kepercayaan. Saudara, orang kepercayaan. Seluruh rumahnya kuncinya dipegang oleh Yusuf. Tetapi saudara, satu hari iblis tidak tinggal diam. Dia menggunakan istri dari Potifar untuk merayu Yusuf. Tetapi Yusuf mempunyai integritas karena dia manunggal dengan Tuhan. Dia disertai roh Allah. Walaupun dia dirayu, dia menolak. Bahkan dia setelah dia menolak, sebaliknya difitnah oleh istri Potifar.
Istri Potifar mengatakan dia mau diperkosa oleh Yusuf. Dan di akhirnya sampai Yusuf masuk penjara. Saudara, inilah pengalaman citra diri yang tidak baik. Tetapi Yusuf tetap membangun citra diri yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya integritas. Dia diajak untuk melakukan perjinan, dia tolak. Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Maka Yusuf diundang oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpinya. Dan Yusuf sukses. Sehingga Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Mengapa Yusuf bisa masuk ke istana Firaun? Karena Yusuf pada waktu dia di penjara, dia tidak bersungut-sungut. Dia membangun self-image. Dia membangun citra diri. Dia bekerja dengan punya kejujuran, integritas. Dia tetap melakukan yang terbaik. Walaupun dia difitnah, dia jadi narapidana. Dari sekian narapidana, yang biasanya narapidana tidak dipercaya, Yusuf adalah wakil dari kepala lapas. Yusuf mempunyai kuasa. Kepala lapas memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Yusuf membangun self-image. Yusuf membangun citra diri. Di tengah-tengah narapidana dan di dalam penjara. Ini tidak gampang. Ini tidak bisa kalau tanpa Tuhan, saudara. Yusuf salah satu pahlawan yang luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita membangun self-image dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saudara dan saya jangan pernah mempunyai self-image yang salah. Sehingga kita menjadi orang yang kalah dan kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani naik lebih tinggi lagi. Kita merasa keterbatasan kita. Maka dari itu mengapa banyak orang Kristen yang selalu menjadi orang yang kalah dan gagal. Aku tidak mungkin bisa menjadi orang yang sukses. Banyak orang Kristen memiliki citra diri pecundang. Belum perang, merasa kalah. Dan tidak memiliki semangat juang sebagai seorang pemenang. Tidak punya semangat juang sebagai seorang pahlawan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan jadi pecundang, tapi jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita belajar. Ada 3 rahasia kemenangan sehingga kita menjadi pahlawan. Yang pertama, saudara, kita sebagai orang percaya wajib mengerti dan paham bahwa kita diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Dengan tujuan agar manusia menguasai atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi. Artinya setiap saudara dan saya harus mengerti dan harus memahami bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang mempunyai kerinduan, dan waktu dia merancang manusia, dia buat manusia sesuai dengan rupanya supaya kita menikmati dunia yang sudah dibuat begitu kaya, saudara. Maka dari itu kita harus belajar dan harus mengerti dan paham. Kalau saudara mengerti dan paham bahwa saudara diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah dan punya tujuan untuk menaklukkan bumi, saya yakin saudara punya self-image yang benar di hadapan Tuhan. Saudara membangun self-image dengan percaya diri, dan bukan jadi pecundang.
Ada 4 bukti kuasa firman Tuhan yang wajib kita pahami. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada beberapa kriteria yang harus kita pahami. Yang pertama, saudara, Allah memberkati manusia. Di situ dikatakan Allah yang pertama memberkati manusia. Saudara dan saya yang pertama. Manusia diciptakan diberkati dulu. Yang kedua, pesan 2. Tuhan ngomong, beranak cuculah. Dan penuhi bumi ini. Artinya beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Menurut konsepnya Tuhan. Dan beranak cucu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan kebenaran firman. Jangan langgar perintah Tuhan. Penuhi bumi ini. Beranak cucu. Bertambah banyak. Penuhi bumi. Yang ketiga. Taklukkan bumi ini. Artinya jadilah pemenang. Jadilah pahlawan bagi Tuhan. Kalau saudara berada di dalam usaha, saudara harus menaklukkan bumi. Karena bumi ini diberikan pada saudara dan saya untuk ditaklukkan. Di dalam usaha pekerjaan, kalau saudara sebagai seorang pengusaha di bidang perikanan, saudara diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai ikan-ikan itu. Untuk menjadikan ikan itu berkat. Dan ikan itu sudah saudara kuasai dan saudara jadi berkat dan saudara memberkati orang lain. Itu adalah pahlawan, saudara. Pahlawan bagi Allah. Yang keempat dikatakan, kuasai bumi ini. Saudara, setiap orang Kristen harus bisa menguasai bumi ini, bukan dikuasai bumi. Orang yang menguasai bumi adalah orang hidup di dalam kebenaran dan melakukan firman, dan kita bisa menguasai bumi, baik di dalam usaha pekerjaan kita, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, pelayanan kita. Kalau kita bisa menguasai bumi ini, hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan berkemenangan, dan kita menjadi pahlawan. Saya kasih contoh Tuhan. Kalau kita di dalam rumah tangga, saudara, kalau saudara dan saya diciptakan menjadi gambaran rupa Allah, maka sifat karakter kita harus seperti Allah. Kita harus belajar seperti Allah. Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha mengampuni, Allah yang mau berkorban. Maka dari itu kalau saudara mau menaklukkan bumi saudara, dimulai dari rumah tangga saudara. Dari rumah tangga saudara kalau sukses, saudara akan menaklukkan bumi ini dengan benar. Dimulai dari rumah tangga yang benar. Menjadi imam yang bijaksana, mengasihi istri dan anak-anak seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita ikuti aturan yang Tuhan ajarkan. Dimulai dari rumah tangga kita, saudara. Kalau saudara lulus menguasai kehidupan saudara sehari-hari dalam rumah tangga, saudara sudah separuh dari hidup saudara menuju pada kemenangan. Karena kesuksesan itu dimulai dari rumah tangga. Saudara diciptakan serupa dengan Allah. Saudara wajib punya kasih sebagai imam. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, jadilah imam yang bijaksana mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Inilah konsep
yang Tuhan sodorkan kepada saudara untuk membangun image seperti Allah. Membangun citra diri seperti Allah. Istri harus tunduk pada suami, mengasihi suami dan anak seperti mengasihi diri sendiri. Dan anak-anak harus menghormati orang tua. Supaya panjang umurnya. Jika rumah tangga ini hidup di dalam kedamaian, Allah hadir, maka saudara sudah mulai bisa menguasai bumi ini. Kenapa? Saudara disertai oleh Roh Allah. Rumah tanggamu ada damai, rumah tanggamu ada kasih, saling mengampuni, saling mengasihi. Di situ ada hadirat Allah. Hadirat Allah memenuhi hidup saudara. Saudara di tengah-tengah komunitas, saudara berdagang, saudara disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saya kasih satu contoh lagi, saudara. Di dalam pekerjaan, kita lihat Petrus. Petrus menggunakan konsep-konsep dunia. Dia tidak menggunakan konsep kerajaan Allah. Dia tidak menggunakan konsep-konsep Allah. Pada waktu malam, dia membanting tulang untuk mencari ikan. Semalaman, dia tidak dapat apa-apa. Pada pagi hari dia berada di pantai, dia membersihkan jalannya, tiba-tiba Yesus datang. Mari ikut aku. Karena keletihan, karena kecapean, letih mikir kenapa kok gak bisa. Padahal aku orang yang berpengalaman. Aku cari semalaman, banting tulang gak dapat apa-apa. Yesus mengatakan, mari ikut aku. Yesus mengajar Petrus untuk melakukan atau untuk belajar untuk membangun konsep yang baru. Ya, konsep kerajaan Allah. Kalau kamu mau dagang, bangunlah konsep dagang kerajaan Allah. Maka Yesus waktu di atas perahu, Yesus berbagi firman Allah. Tiba-tiba Yesus tergerak untuk mendidik seorang pengusaha ikan atau nelayan. Dia katakan, Petrus, tebarkan jalamu di kedalaman. Petrus tidak bisa nangkep. Karena dia merasa aku semalaman tidak dapat apa-apa dan aku ini orang yang nelayan sudah bertahun-tahun punya pengalaman. Dan aku melihat Yesus. Dan aku tahu dia anaknya tukang kayu. Ngajari saya untuk nebarkan jala di kedalaman. Tidak mungkin bisa. Tapi seorang Petrus, dia baru mengenal bahwa Yesus punya image, citra diri sebagai orang yang luar biasa. Dia mengikuti, dia belajar. Maka dia mengatakan, Guru, sepanjang malam aku banting tulang, aku tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Perhatikan saudara. Ada ketaatan. Bagaimana Petrus bisa taat? Karena dia melihat ada image. Dia ada citra diri. Kealahannya. Ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu magnet. Apa yang diucapkan. Membangun image ilahi yang ditebarkan kepada Petrus. Karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan juga. Bukan berarti hanya taat, saudara. Tapi sebelum taat, ada sebuah image
magnet yang ada pada Yesus. Yang dibangun dengan image konsep kerajaan Allah. Ada image ilahi. Maka magnet itu menarik hati Petrus. Dia tebarkan di tempat kedalaman. Dan hasilnya luar biasa dahsyat. Maka pada waktu dia tebarkan ikan-ikan itu, dia dapatkan sangat amat banyak sampai tidak cukup. Nah, inilah contoh-contoh, saudara. Membangun image, jangan jadi image pecundang. Kalau pada waktu itu Petrus mengatakan, sudahlah Tuhan, atau sudahlah guru, aku memang gagal, nasibku sudah seperti ini, balungku balung kere, aku tidak mungkin bisa. Banyak orang Kristen yang seperti ini, saudara, sudah diajak bangkit, dia bilang, dia mengutuki diri sendiri, aku memang orang gagal, aku tidak mungkin, hutangku numpuk, aku tidak punya masa depan, lebih baik aku mati. Rumah tanggaku sudah hancur, aku tidak mungkin bisa diperdamaikan. Sakit penyakitku sudah divonis mati, divonis kanker, sudah tidak bisa sembuh. Stadium 3 sudah berat untuk sembuh. Saudara, saya perlu sampaikan berapa banyak self image ini dibangun dengan konsep Tuhan, konsep ilahi. Orang yang sakit kanker stadium 4, dia bangkit, dia lawan, dia punya citra diri ilahi. Dia lawan penyakit itu dengan firman Allah. Dan dia mengalami kuasa kesembuhan. Yang kedua, saudara, kita harus waspada dengan godaan dari dunia. Dan kuasai pikiran kita dengan firman Allah. Agar kita tidak terkontaminasi oleh kekhawatiran yang ditebarkan oleh dunia yang korup. Sehingga kita mengalami kecemasan. Matius 6 ayat 25 dan 26. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan ayat 25. Tuhan mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Saudara, kecemasan ini sebagai senjata iblis yang ditebarkan kepada saudara dan saya. Maka dari itu kita harus waspada karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada. Karena disitulah terpancar kehidupan. Bicara tentang kewaspadaan bagaimana? Kita harus bentengi dengan firman Allah. Penuhi pikiran ini dengan firman Allah. Penuhi pikiran ini dengan kasih Allah. Penuhi pikiran ini dengan kesaksian mujizat yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Penuhi pikiran kita dengan kasih Kristus. Maka kecemasan itu akan hilang. Saya mau menjelaskan ciri-ciri orang khawatir. Satu, saudara. Memiliki mental pecundang. Yang di dalam pikirannya kalah. Pikirannya selalu negatif. Dan memiliki perasaan sensitif, gampang tersinggung. Itu mentalnya mental pecundang. Tidak punya citra diri. Tidak punya self image. Cemas, khawatir. Selalu mengandalkan
kekuatannya diri sendiri daripada Tuhan. Dia pakai kekuatannya dia. Nanti kalau sudah gagal, dia nyalakan siapa? Nyalakan Tuhan. Tuhan ngomong, mari datang padaku yang berbeban berat. Dia hanya berdoa dan doanya hanya merintah, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak perlu itu, saudara. Tuhan perlu hatimu. Pada waktu kamu menghadap kepada Dia, pada waktu hatimu remuk, kamu mengatakan dan mengakui bahwa aku tidak mampu, Tuhan. Aku adalah orang yang terbatas. Aku adalah orang yang tidak punya kekuatan. Aku butuh Tuhan. Aku bertobat kalau aku dulu mengandalkan kekuatanku. Aku sekarang mau minta pertolongan Tuhan. Aku mau baca firman dan aku mau melakukan dan aku mau doa, aku mau berpuasa, aku mau menyembah dan memuji dengan hati yang murni. Saya percaya ada terobosan akan terjadi. Yang selanjutnya, orang yang cemas, orang yang khawatir selalu tidak percaya dengan kuasa dan janji firman Tuhan. Dia tidak pernah Tuhan mengatakan kamu akan naik tidak turun. Itu hanya slogan bagi dia. Saudara, gereja kita sampai hari ini bisa bertahan karena kita pegang janji Tuhan. Karena kita berdoa. Karena kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengan hati yang murni. Dan janji Tuhan, pada waktu engkau menyembah, pada waktu engkau berseru, aku hadir. Dan itu terjadi di gereja ini. Yang ketiga, saudara. Serahkan kepada Tuhan cermin yang terpahat di hati masa perbudakan bangsa Israel oleh orang Mesir. Saudara, berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini, saudara. Kita itu terpahat oleh kegagalan kita. Sehingga kita itu takut mengambil keputusan. Takut berdagang, takut gagal, takut tidak bisa makan dan minum. Saudara, bangsa Israel ini bangsa yang diperbudak sekian lama tahunnya. Sampai citra dirinya sudah terpahat. Sampai ke hatinya sebagai budak, saudara. Mentalnya mental budak, mentalnya pecundang. Saudara tahu orang mental budak. Mengandalkan diri, suka minta-minta, suka komplain, suka menghakimi, suka cari kambing hitam. Inilah bangsa-bangsa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Musa digerakkan oleh Tuhan agar bangsa Israel menyerahkan semua cermin tembaga untuk dilebur menjadi bejana pembasuh. Untuk digunakan oleh para imam membasuh agar bisa masuk kemah suci. Di dalam kitab Keluaran 38 ayat 8 membuat bejana pembasuh. Dibuatnyalah bejana pembasuh dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Maka Tuhan perintahkan, saudara, untuk Musa membangun kemah suci. Dan kemah suci Tuhan memberikan semua secara detail. Salah satu yang Tuhan perintahkan yang ada korelasi dengan firman hari ini. Yaitu pembasuh di depan kemah suci. Pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Fir'aun masih menahan. Sudah beberapa tula, tapi bangsa Mesir itu mendorong, bahkan memberikan harta-harta kepada bangsa Israel. Dan salah satu harta-harta yang berharga adalah cermin, saudara. Tuhan memberi penjelasan kepada bangsa Israel supaya jangan punya cermin perbudakan lagi. Maka Musa digerakkan Tuhan untuk meminta cermin-cermin dari bangsa Israel. Dari pelayan-pelayan mereka. Kalian ada cermin, ambil bawa sini semua.
Maka cermin tembaga itu dikumpulkan, maka dibakar, dilebur sampai menjadi bejana pembasuh. Para imam yang mau masuk ke kemah suci, dia harus membasuh tangannya. Seluruh tubuh yang dibutuhkan untuk dibasuh. Baru mereka masuk ke kemah suci. Dan ini adalah gambaran, saudara. Inilah gambaran Tuhan mengajar setiap saudara dan saya. Serahkan seluruh citra diri yang negatif, yaitu kegagalan, kekalahan kepada Tuhan. Untuk diproses. Dan kita harus bertobat, kita tinggalkan self-image kita, citra diri kita yang salah. Citra diri yang menganggap kita gagal. Kita orang yang nasibnya buruk, nasibnya nasib kere, nasib miskin. Padahal saudara diciptakan menurut rupa gambaran Allah. Maka dari itu dengan mengakui semua pikiran negatif dan bertobat dan meninggalkan dosa dan mengaktifasikan iman dengan melakukan setiap firman Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi. Kita sering berjumpa dengan orang yang selalu mengutuki dirinya sendiri. Saya ini memang orang miskin. Saudara tidak sadar bahwa saudara mengutuki diri sendiri dan saudara melawan Allah. Karena apa? Saudara diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Bagaimana saudara mengatakan saudara miskin? Saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Waktu saya belum menjadi hamba Tuhan secara penuh, saya adalah pengusaha yang tidak punya modal, yang beri modal Tuhan. Tuhan memberikan mujizat yang tidak masuk akal. Ada orang dari Taiwan yang tidak punya pengalaman pribadi dengan saya, tidak kenal saya. Hanya karena dia digerakkan Tuhan, dia beri modal dengan kepercayaan pada saya. Berapa banyak kita kalau selalu mengutuki diri sendiri. Saya ini miskin, saya tidak punya apa-apa. Masa depanku tidak cerah. Maka itu saudara adalah gambaran mental budak. Mental budak yang harus dilebur melalui proses pertobatan. Dengan mengubah citra diri. Untuk menjadi pahlawan. Maka dari itu saudara. Saya mau mengajak saudara untuk mendeklarasikan. Bahwa saudara diciptakan menurut gambaran Allah. Mari kita deklarasikan pada hari ini. Katakan saudara. Aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut. Aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap firman Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihinya. Aku tekun melakukan firman. Jika Tuhan menyertai aku, siapa lawanku? Rumah tanggaku disertai Tuhan dan ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani. Aku sehat rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur. Aku tekun melayani. Aku tekun menginjil. Aku diberkati. Anak, cucu, menantu, dan orang tuaku diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Aku adalah pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku naik, tidak turun. Dan apapun yang aku kerjakan, aku pasti diberkati. Aku pasti berhasil dan beruntung. Aku tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati. Aku keluar diberkati. Aku disiplin. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Hati saudara tersentuh oleh firman Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Kalau saudara mempunyai self-image yang salah. Saudara angkat tangan.
Mari kita renungkan. Ada 3 rahasia kemenangan sehingga kita menjadi pahlawan. Yang pertama, kita sebagai orang percaya wajib mengerti dan paham bahwa kita diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Dan Tuhan punya tujuan agar saudara dan saya menguasai atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak dan seluruh bumi. Itu adalah rancangan yang mulia bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita harus waspada dengan godaan dari dunia. Kuasai pikiran kita dengan firman Allah, agar kita tidak terkontaminasi oleh kekhawatiran yang ditebarkan oleh dunia yang korup, sehingga kita mengalami kecemasan atas apa yang kita makan dan yang akan kita pakai. Yang ketiga, serahkanlah kepada Tuhan cermin yang terpahat di hati masa lalumu. Maka Tuhan akan mengubah masa depanmu. Masa depanmu akan cerah. Engkau akan jadi pemenang. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau jamah, pulihkan. Bangkitkan imannya. Jadikan dia mempunyai citra diri ilahi, self-image yang benar di hadapan Tuhan. Setiap tangan yang terangkat dengan mengaku, ampuni Tuhan, aku sering mengutuki diriku sendiri. Aku sering mengucapkan, aku gagal, aku tidak ada masa depan, aku tidak ada harapan. Mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Setiap tangan yang terangkat bertobat. Jamah Tuhan, jamah, pulihkan. Dan bagi yang sakit, yang sudah bertobat, hari ini engkau akan menerima kesembuhan. Hari ini rumah tanggamu akan dipulihkan. Hari ini ekonomimu akan dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang belum kenal Kristus, dan saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara mengatakan, Tuhan ikuti saya. Tuhan, ini aku. Hari ini aku percaya. Hari ini aku mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku yakin aku akan menerima keselamatan. Dalam nama Yesus, aku menerima keselamatan. Dan bagi setiap saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara cari gereja yang terdekat untuk supaya saudara dikonselingi, saudara untuk dibaptis. Dan hari itu saudara sudah dimeteraikan menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.